Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu in ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Amma ba'd. Para salikin jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa bersolawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin rahimakumullah, kita meneruskan ngaji kitab Risalatul Mudzakarah. Sekarang memasuki tentang bab menyangkut hakikat penciptaan makhluk. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala aidan ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Syekh Alwi Al-Haddad membuka bab tentang hakikat penciptaan manusia, menukil dari surat Ad-Dzariyat ayat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, sesungguhnya aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia seperti kita hamba Allah itu illa liya'budun. Illa liya'budun, dua pengertian yang secara badani kita itu abdun, hamba kepada Allah. Secara af'al kita beribadah kepada Allah. Secara ruhaniyah liya'budun diartikan pada tingkat liya'rifun. Liya'rifun artinya kita harus ma'rifatullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak cukup pengertian af'al sehari-hari, yaitu menyembah. Iya, kita menyembah, liya'budun, menghamba pada Allah, iya. Tapi menghambanya sampai tingkat seberapa? Ya, kaum tasawuf, kaum thariqah menyebut liya'rifun, sampai kita mencapai tahap yaitu ma'rifatullah. Diawali dengan ma'rifatun nafs. Man arafa nafsak faqad arafa rabbah. Jadi dengan demikian pengertian dari surat Ad-Dzariyat 56 itu ada 3 pengertian. Dari struktur badan kita abdun, dari af'al kita sehari-hari kita beribadah kepada Allah. Tapi secara ruhaniyah, seperti ruhaniyah spiritualitas, hakul yakin kita adalah kita harus ma'rifatullah. Lah ma'rifat itu kaifiatnya dengan segala hormat dimulai dengan bertorekoh. Dengan cara itulah kita bisa menuju ma'rifat.
Ayat lain yang disebutkan oleh Imam Alwi Al-Haddad, ya ibadi, wahai hambaku. Tadi liya'budun kan? Liya'budun. Wahai orang yang orang yang ingin menyembahku, bermakrifat padaku, alladzina amanu inna ardi wasi'atan, yang beriman sesungguhnya bumiku itu wasi'ah. Mau minta apa di dunia ini Allah akan berikan, Allah sediakan. Tapi syaratnya fa iyaya fa'budun, maka engkau harus menyembahku sesembah-sembahnya. Fa iyaya itu kan bahasanya takkid kan? Aku saja, jangan ada yang lain, jangan ada atasan, jangan ada teman, jangan ada pejabat, jangan ada orang yang menghegemoni. Jangan. Engkau beribadah itu hanya untukku. Fa iyaya fa'budun, fa iyaya fa'rifun. Makrifat kamu. Kalau nyembah aku ya harus tahu saya, kata Allah. Bukan hanya sekedar fisiknya. Nah, pengertian selanjutnya oleh Imam Alwi Al-Haddad diteruskan, fa'alaika ayyuhal mu'minun wafqakallah, maka mestikan dirimu wahai orang beriman untuk senantiasa menyembah itu dengan doa wafaqakallah, semoga Allah memberikan kekuatan padamu. Untuk apa? Bitafarruhi li'ibadi rabbik, untuk mencurahkan segala kemampuanmu untuk beribadah kepada Tuhanmu. Maaf, bukan gelami-gelami. Gelama-gelami bahasa Jawa ya. Beribadah itu bukan serampangan. Ya, enaknya gitulah. Kalau bagus, ibadahnya bagus. Kalau tidak, jangan. Harus betul-betul dicari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Harus mencari tata cara kita untuk beribadah yang bagus itu apa. Ya, itu Bapak sekalian ya. Wa biqat'i ma yanta'anhu, dengan menepis segala sesuatu yang memutus dari beribadahmu. Kalau ada yang mengganggu, hilangkan. Kalau zikir tidak konsentrasi, carilah suasana yang konsentrasi. Ibadahnya masih lari-lari, carilah cara untuk belajar yang khusyuk khudu. Apa? Minal qawati, berupa hal yang membatalkan ibadah ya, artinya sholatnya fisik tapi hatinya tidak khudur. Sebetulnya ini tidak substantif sholatnya. Wasarfi ma yusrafu anha, dan menghindari dari segala sesuatu yang bisa memalingkanmu dari beribadah. Fisik kita beribadah tapi hati kita nggak beribadah. Lah ini caranya gimana? Tasfiyatul qalbi, ya, tazkiyatun nafas, bidzikrillah, min syawarifil wal mawani, berupa hal yang bisa memalingkanmu, wal mawani, dan yang bisa menghalangimu untuk dekat, untuk khudur, untuk taqarrub kepada Allah. Jadi hati ini harus dibersihkan kalau mau memang beribadah. Jangan menghadap kepada atasannya, tapi matanya itu toleh kanan, toleh ke ini, jelalatan kemana? Ya nggak bisa. Allah tidak melihat kita akhirnya, karena kita dalam beribadah juga tidak khudur dalam pandangan Allah. Berat ya Bapak sekalian ya, untuk menjadi orang yang betul-betul beribadah yang khusyuk, khudur, tumakninah, hatinya itu hadir ya, sulit. Tapi harus coba, harus dilatih.
Wa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi. Ketahuilah bahwa sesuatu ibadah tidak akan sah tanpa bil ilmi. Ilmu tarekoh, ilmu tasawuf, ilmu spiritual, ilmu-ilmu yang menyangkut ruhaniyah, yang itu dalam rangka beribadah, maka hanya dengan cara itu kita beribadah dengan baik. Maka bertarekoh, berruhaniyah, bertasawuf, itu hukumnya juga wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wal ilmu wal ibadah la yanfa'ka illa ma'al ikhlas. Berilmu, punya ilmu, wal ibadah, ilmunya untuk beribadah, keduanya itu tidak akan berguna illa ma'al ikhlas, kalau tidak dibarengi dengan ikhlas. Lah, ikhlas itu lawannya nanti ujub, riya. Lah, kalau ujub, riya, Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian itu berarti penyakit hati. Nah, cara menghilangkan penyakit hati, kemudian membersihkan penyakit hati kita, tiada lain adalah pakai ilmu spiritual. Ya, pisaunya dapur jangan untuk memotong kayu, nggak kena. Kalau hati kita kotor, ya dibersihkan dengan cara untuk membersihkan hati, zikir, tasawuf, ikut tarekoh, itu cara untuk membersihkan hati. Karena apa? La yanfa'ani illa ma'al ikhlas fil ibadah. Tidak akan sampai, tidak ada bermanfaat di dalam beribadah kecuali dengan ikhlas, hatinya yang bersih. Fa'alaika bihi, maka dengan demikian wahai saudaraku, wahai teman-teman saya, wahai sahabat-sahabat saya aji kolbu, ketahuilah, fa'lam fa innahul qutbul ladzi alaihil madar. Ya. Karena sesungguhnya keikhlasan merupakan poros padanya untuk berputar. Tidak mungkin kita akan melahirkan gula kalau kita di kampung dulu, ada poros di tengah, di situ tebu digiling, kerbaunya, sapinya keliling. Kelilingnya kan di poros itu. Ibadah kita itu ya porosnya keikhlasan itu, porosnya ilmu hati, porosnya ilmu spiritual, porosnya adalah ilmu tarekoh. Mumpung belum terlambat, monggo bertarekoh, fawal apa? Fawal madar fil ibadah. Karena ini adalah porosnya beribadah itu di sini. Wal aslu alladzi alaihil muawwal, dan merupakan pokok yang padanya dapat berpegang. Soko gurunya ya. Dengan ada gempa bumi, tanah longsor, kan mesti gondelan toh, pegangan toh. Bimana kita itu tidak larut dalam kehancuran, pegang, carilah pegangan, wabtawil wasilah, carilah wasilah. Al wasilah wahwa, wasilah itu tiada lain adalah ilmu spiritual, ilmu ma'rifatullah. Wal aslu alladzi alaihi al muawwal, karena keikhlasan ilmu spiritual itu, ilmu tarekoh itu adalah tempat pokok saka guru untuk menjadi al muawwalun, yaitu pegangan. Wong randu pegangan ya mesti terombang ambing. Wong kalau ndak tarekoh, dah percaya itu terombang ambing. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Maka kita harus betul-betul mempunyai pegangan di dalam
beribadah. Wa qala al-mu'allif wa kama qala Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, seperti yang disampaikan oleh Abu Qasim Imam Qushairi, ini disebut Imam Qushairi, beliau mengatakan al-ikhlasu ifradul haq fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas adalah menunggalkan al-haq Allah di dalam suatu ketaatan dalam semua tujuannya. Wa antaksudu bi ta'atika taqarrub ilallah, dan hendaknya engkau hanya bermaksud tujuanmu itu adalah taqarrub ilallah, muqarrabah ilallah. Jadi nyembah lara deket ya piye? Katanya deket dengan atasannya, lho ora tau didelok karo atasane lho. Ndelok kita aja sedih. Lah ngaku kita hambanya. Ini loh Bapak Ibu sekalian ya. Antak sudah bitu'ata taqarrub ilallah, hanya cara bermuraqabah, taqarrub, qoribah, qorobah, yaitu kita berdekat pada Allah. Dalam apa? Kepada Allah dalam beribadah, dunasai'in akhar, bukan kepentingan yang lain. Min tasanna'il makhluk, yang itu semua karena makhluk. Awik tisabi mahmudatin indanas, dan agar dipuji-puji, pura-pura jadi ahli ibadah, dipuji oleh indanas, bagi manusia, bukan itu. Artinya hanya adalah muqarrabah ilallah. Nah karena itu muqarrabah itu dekat. Kalau muraqabah kita dalam pengawasan, dalam rengkuhan, dirangkul karo Gusti Allah, gitu loh. Ibu-ibu yang sudah, ya bapak yang sudah apa? Dulu kan ada muraqabah af'al, sifat, ma'iyah. Itu cara kita selalu di dalam rengkuhan Allah. Au mahabbatan man ilminal khair, atau senang karena pujian oleh makhluk, bukan itu. Ya, yang kita cari. Au makna minal ma'ani siwa at-taqarrub ilallah, atau suatu pengertian dari berbagai pengertian yang bertujuan bukan siwa, ya, bukan karena pendekatan diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah taqarrub, harus kita dekat. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita dekat dengan atasan kita atau dekat dengan tokoh, Ali, Arsa, Bu Ratu misalkan, dari jauh sudah kelihatan, berarti ada kecintaan atasannya kepada bawahannya. Apalagi ini oleh Allah. Nah, sholat kita seringkali kan melengos. Melengos itu apa ya? Kita nggak hadir. Otak kita, pikiran kita, bahkan hati kita tidak khudur. Karena apa? Tidak biasa dibersihkan. Ini pentingnya ilmu spiritual, ilmu ma'rifatullah. Karena dengan makrifat itulah kita bisa musyahadah, menyaksikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita tata kalam ma Allah, mujallasah ma Allah, yang kita berhadapan, berbicara dan duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imam Qushairi, ya, beliau mengatakan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulakhadhatil khalqi intaha. Ikhlas adalah pemurnian perbuatan dari perhatian makhluk. Intaha. Itu apa definisinya seperti itu. Kalau masih kita hadir tapi tidak secara ruhaniyah,
masih secara fisik, ya berarti tidak ikhlas. Wa wal qasdu fi hadzal bab, dan itulah beberapa hal yang menyangkut mengenai pembahasan awal dari diciptakannya manusia. Wa iyyaka wariya, karena itu Bapak Ibu sekalian, hendaklah hindari dirimu dari riya. Fa innahu muhbitul amali wa yubtilut thawab, karena riya adalah penggugur semua amal yang dapat membatalkan pahala. Wa yujibul maqta wal iqab, dan memastikan bahwa akan melahirkan kebencian dan siksaan kepada orang yang riya, orang yang ujub, dan orang yang takabur. Itu Bapak sekalian. Nah, sekali lagi ini adalah masalah hati, dan hati amalun batiniyah wa wafid thariqah, wa syariah amalul badaniyah. Kalau orang hanya syariat tidak mau berthariqah, itu berarti masih pada tingkat amal badaniyah, fisik. Kalau sudah berthariqah, amalan hati. Tapi kalau sudah berthariqah, sudah menemukan, maka amalul dzauq, amal rasa. Rasa berarti apa? Rasa adalah sesuatu yang terdalam di dalam hati kita. Panjenengan kalau nyenengi wong, kan ada rasa. Nggih napa nggih? Betul. Mencintai itu kan ada rasa. Loh, lanang wedok, suami istri kalau enggak ada rasa, enggak dadi, Bu. Nah, paling 10 berapa? Sebulan 2 bulan bubar karena enggak ada rasa. Mengapa kita, subhanallah, panjenengan mungkin sudah ada yang 40 tahun. Saya sudah 36. Saya sudah nikah 30. Itu kalau enggak ada rasa, enggak mungkin. Rasa itu ndelok wong wedok nggak noteh, membuat kentah, itu senengnya bukan main. Suami istri nunggu suaminya datang, bojone teko, lihat seneng, itu karena ada rasa. Bojone teko, assalamualaikum, tok noe, oh asik nonton opo, nonton apa itu, drakor ya, drama Korea katakan. Berarti nggak ada rasa, itulah. Jadi dengan demikian rasa itu harus dihadirkan hati. Kalau ada hati berarti harus ditingkatkan rasa. Jadi awakmu itu ono senengin, ono rasa sih. Ndelok wong kuwi. Misalkan dulu waktu kita masih mau proses ta'aruf dulu ya. Ya aku seneng, aku rasa, aku kangen. Nah, kalau sudah ada rasa, itu biasanya sauk. Setelah ada dauk, ada sauk, ada rasa dan rindu. Nah, gitu Bapak sekalian. Kalau jenengan tidak pernah ada rindu, kangen karo Gusti Allah, tidak ada rindu membaca Quran, tidak ada rindu sholat malam, ya berarti nggak rindu pada Allah. Dilatih, hatinya dilatih. Melatih hati dalam hal ini adalah vehikelnya, kendaraannya adalah berthariqah. Abot memang, thariqah itu abot, godone akeh. Nggih napa nggih? Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berthariqah itu loh, abot, berat. Ada aja ini, ada aja ini, belum itu, akhirnya nggak jadi. Ya memang ujian itu nggak ada yang ringan, tapi proses itu tidak akan membohongi hasil, katanya gitu anak-anak sekarang. Prosesnya api, ya alhamdulillah nanti hasilnya bagus. Ya, saya tutup Bapak sekalian di dalam beberapa hal yang menyangkut rasa tadi ya. Waqad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkul asghar, dan sungguh Allah telah mengatakan bahwa riya itu adalah syirik kecil.
Wabil hadis sahih, dan diriwayatkan dalam hadis sahih sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bersabda, awwalu khalqillahi tusla bihin nari thalathatun, makhluk pertama dinyatakan neraka, ya, dinyalakannya neraka dengan sebab oleh 3 hal yang menyangkut rajulun qara al-Qur'an liyuqala annahu qari'un. Contoh riyaknya itu berat. Seseorang ahli Quran ingin dipanggil, wah, ibu itu, mas itu, kalau kira enak banget. Kalau membaca Quran itu, pokoknya pembaca Quran terbaik deh. Nah, itu ingin disebut seperti itu riya. Yang kedua, warujulun tashada wa ma qatala illa liyuqala annahu jariyun, untuk dikatakan dirinya itu mati syahid karena berani berperang di depan Allah agar dirinya disebut dengan pahlawan, itu juga riya. Wa rajulun qala mallu tasaddaqa minhu shadaqatan liqalu annahu jawadun, dan seseorang yang bersedekah dan ingin sedekahnya untuk dikatakan Anda sebagai orang yang dermawan, itu juga riya. Pemilu ya Bapak Ibu, pilkada, pilpres, pilek, ini saya nyumbang sekian, tolong nanti diumumkan bahwa nanti akan disumbangkan oleh Bapak calon anggota DPR, jumlahnya 100 juta. Mohon ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa ya, tanggal sekian coblos nomor. Lah, riya. Lah, riya itu awwalu khalqillahi tusalli bin nari talata. Orang yang beriak itu berarti sedang menyalakan api neraka. Nah, caranya apa? Hatinya dibersihkan. Wariya'u ibaratun antol bil mangzilati indan nas. Riya adalah sesuatu ungkapan dari mencari kedudukan di sisi manusia, golek lem. Nah, sekarang kalau orang berorganisasi carmuk, banyak nggak orang carmuk? Jangan ya nggak aktif, nggak aktif. Tapi anak ketua umumnya carmuk, salaman paling awal, habis itu suruh kerja nggak ada yang mau. Itu berarti riya. Bima'amali taqarrubu mislihi, dengan melakukan amal yang bisa mendekatkan diri dengan serupa itu, ya. Padahal ini mestinya dilakukan pada Allah. Ilallah kasolati wasyam. Kalau sholat dan puasa seharusnya itu adalah harus ikhlas duna mahmudatan nas. Fa in aksanta min nafsika riya, lalu jika engkau merasa dirimu terhadap riya, fala tatlubannal khalasa minhu bitarkil amal, maka janganlah engkau menuntut kebebasan dari riya dengan meninggalkan amal ibadah itu. Ya, belajar. Ya, mungkin awalnya riya, lama-lama tidak. Fatakunu qad ardaitas syaitan, karena dirimu kalau sudah terus riya dalam amalmu, bersedekah tadi dan sebagainya, itu sebetulnya ardo itu adalah ridho terhadap setan. Bal alaika antandura, bahkan mesti bagimu untuk merenungi semua amal-amal kita. Bapak sekalian yang saya hormati, terakhir, fakullu amalil latasta'u antak maluhu, adapun setiap amal ibadah yang engkau tidak mampu melakukan illa haitu yarokan nas, ya, kecuali pasti manusia dapat melihat ibadahmu, ya nggak apa-apa, kan nggak mungkin. Seperti apa? Al haji wal jihad, tolabul ilmi, sholatul jamaah, itu semua pasti kelihatan orang. Tapi niatnya kan bukan, jangan diniatkan untuk diikuti dilihat orang. Ya, orang haji kan tidak mungkin haji sendiri. Haji itu bisa 3-4 juta kok.
Jihadnya pasti dengan yang lain. Belajar sekolah pasti, sholat jamaah pasti. Nah, yang penting hatinya bersih. Wa majaro majro kadzalik. Ya, maka mestikan bagimu untuk mengerjakan ibadah itu secara ya nggak apa-apa, terang-terangan banyak terbuka. Niatnya baik. Fa'alaika an taf'alu dhahiran kama amrakallah. Ya, dan sebagaimana Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan secara terang-terangan, maka dengan demikian wajahid nafsaka fasta'in billah, maka perangilah nafsumu dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Artinya hati kita harus dibersihkan. Terima kasih Bapak sekalian, kita sudah ngaji hari ini, insya Allah bagus sekali, tentang ciptaan manusia, tentang peribadatan ma'rifatullah kita kepada Allah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.